Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di Jejak Malam Story. Pada malam hari ini kami akan membawakan sebuah kisah tentang pendakian yang dimana kisah ini tuh terjadi di sebuah gunung yang sangat-sangat terkenal ya di daerah Jawa lah, Gunung Merapi. Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran. Daripada penasaran dengan kisah yang akan kami bawakan, langsung saja terus pantengin terus videonya. Stay tune. Check it out. Ini gimana nih alur cerita kita pada malam hari ini? Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran dengan kisah. Oke, jadi cerita kali ini tuh kita bawakan tentang pendakian Gunung Merapi ya kan, yang ada di Jawa. Jawa mana ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi cerita ini tuh kita dapat dari teman kita sendiri, narasumbernya yang ada di belakang kamera. Jadi cerita ini tuh tentang pendakian dia bersama 4 orang kawannya. Oke. Mendaki di malam Jumat ya. Malam yang bilang pantang untuk naik ke gunung gitu ya. Jadi langsung kita mulai ceritanya. Oke, jadi pendakian ini dimulai dengan ada 5 orang kawan, termasuk si pencipta ini. Kita bilang aja namanya si Akrom. Boleh ya disamarkan ya. Terus mereka mendaki di Gunung Merapi itu pas lagi libur sekolah. Pas libur sekolah ini mereka tuh cuma dapat jatah sehari aja tuh. Jadi di hari Kamis malam Jumat. Karena mereka memang pengen kali mendaki, jadi mereka ya terpaksa lah mendaki di malam itu. Pertama kali sampai tuh di base camp. Di base camp Merapi ini kayak warung gitu ya, ada jual-jualan gitu kan, ada jualan cenderamata segala macam gitu. Tuh kalian lihat jalur pendakian mana tadi? Selo ya, jadi mereka lewat di jalur pendakian Selo yang bisa dibilang ini jalur pendakian terpendek di Merapi. Nah, jadi di antara 5 kawan ini ya bisa kita bilang kalau kita mendaki di semua gunung pasti dilarang sompral lah gitu ya. Banyak pantangan lah ya, banyak pantangan ya, termasuk di Larang Sompral ini pun udah umum lah di kalangan gunung manapun gitu kan ya. Kalau jadi ada salah satu kawannya ini yang mulutnya itu memang agak sompral gitu. Nah, mereka mulai mendaki dari base camp ke pos 1 itu sekitar di jam 11 siang. Rencananya mereka cuma mau 1 harian aja nih, karena memang liburnya itu di hari Kamis kan ya. Rencana Jumat itu mau pulang gitu. Nah, mereka mendaki dari base camp ke pos 1 itu sekitaran kurang lebih 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam. Jadi ini posisinya gunungnya habis hujan, Pak. Jadi jalurnya agak-agak lembab licin gitu loh. Nah, jadi kawannya si Akrom ini kita sebut aja lah si Dion. Si Dion ini agak sompral lah mulutnya kan. Jadi setiap dia jalan tuh kadang yang namanya jalan tuh becek, habis hujan licin itu sering kepleset. Jadi sering keluarlah kata-kata itu ya kan, sompral lah dia. Nah, di perjalanan dari base camp ke pos 1 ini awalnya aman-aman aja, Pak. Setelah nyampe di pos 1 itu sekitar jam-jam 3 sorean. Nah, dari pos 1 ini si Dion ini mulai bertingkah agak aneh gitu kan. Dari gerak-geriknya tuh kayak sering bengong gitu kan. Kayak nggak karuan lah pikirannya gitu. Kayak benar-benar nggak di situ gitu dia. Jadi sering bengong, sering melamun sendiri gitu. Nah, tapi setelah istirahat dari pos 1 mereka lanjutlah perjalanan mau ke pos 2. Di perjalanan ini si yang sompral tadi si Dion ini dia tuh tiba-tiba teriak, Bang. Jadi posisinya si Dion ini di paling belakang. Bisa dibilang mereka ini mendaki yang amatir lah, yang baru-baru mendaki gitu kan.
yang belum terlalu Jadi belum ada pengalaman. ya belum terlalu pro dalam pendakian. Jadi si Dion ini tiba-tiba teriak dari belakang, otomatis yang dari depan kaget semua nih, termasuk si Akrom. Si Akrom ini posisinya di tengah. Nah, di tengah. Jadi otomatis mereka lihat belakang semua gitu kan. Akhirnya nyamperin si Dion, tanya ngapa Yon gitu kan, gini. Terus si Dion ngomong, tadi ada yang narik kakiku katanya gitu. Padahal itu di jam 3 sore loh, kira-kira jam 3 sore lah ya. Kejadian-kejadian janggal udah mulai terjadi gitu kan, tiba-tiba ditarik lah kakinya dia. Nah setelah itu karena yang ditarik itu kaki kanan Wak, dia itu pincang, sempat dipapah nih gitu kan, sama si Akrom ini sempat dipapah. mereka tarikannya kuat. Ya, dia sempat jatuh, kepalanya terbentur Wak. Jadi kepalanya terbentur duluan. Nah jadi mereka lanjutlah perjalanan gitu kan dengan si Akrom yang dengan si Dion ini yang kakinya udah cedera gitu. Ini dipapah lah gitu kan. Jadi tasnya itu dibawa sama kawan yang satu lagi yang di jalan paling depan. Nah, jadi mereka naik terus kan sampai di pos 2. Nah jadi area ngecampnya di Merapi ini itu di atasnya pos 2. Di atasnya pos 2 di antara pos 2 sama Pasar Kubra. Nah kalau dari base camp yang mereka dengar anjurannya dan larang-larangannya, itu sebenarnya di Pasar Kubra ini nggak dibolehin Wak buat ngecamp. Nah, nggak dianjurkan lah sebenarnya, cuman diperbolehkan gitu kalau dalam keadaan yang mendadak gitu kan. Nah jadi mereka ini pas di pos 2 itu istirahat bentar kan, ngerokok, ngopi. Nah si Dion ini masih berurut kakinya lah gitu kan, dibantu lah sama kawan yang satu. Nah, akhirnya karena mereka ini ngejar waktu itu, jadi mereka sampai di pos 2 itu kira-kira di jam-jam 4 atau jam 5 sore gitulah, mau ke jam 5 sore gitu. Nah akhirnya karena mereka ngajar waktu yang tadinya mau cepet nih, mereka lanjut nih jalan gitu kan, karena pengen kali sabtu. Jadi di antara pos 2 ke Pasar Bubrah ini, di situ ada area ngecamp yang memang disediain untuk ngecamp sebenarnya, biar orang nggak ngecamp di Pasar Bubrah. Nah jadi memang itulah pantangan dari orang itu, nggak boleh ngecamp di Pasar Bubrah, apalagi di malam Jumat gitu ya kan. Nah, terus di perjalanan ini, jadi Merapi ini terkenal dengan monyet-monyetnya yang banyak lah gitu. Nah, monyet-monyet yang banyak. Jadi di bagian yang si kawan yang bawa tas 2 ini, yang bawa itu tas Dion, itu tiba-tiba dibegal sama monyet Wak. Udah tengah segerombolan monyet itu ngebegal dia gitu kan. Akhirnya ngerogok tasnya gitu kan. Diambil nih ada beberapa makanan gitu kan, kayak roti, kopi gitu, luwak white coffee ya, ini bukan sponsor ya. Jadi diambil gitu kan, terus dicuri gitu. Akhirnya mereka kejar-kejaran nih, namanya cerita lucunya itu kan. Akhirnya ya dapet lah gitu ya kan. Akhirnya mereka lanjut nih. Nah pas mereka sampai di, aku nggak tahu namanya apa ya, antara pos 2 sama Pasar Bubrah ini, nggak tahu area camp itu namanya apa. Jadi di situ mereka naik memang banyak nih orang-orang camp gitu. Ya tadi lagi karena mereka nih ngejar waktu kali, akhirnya mereka tuh maksa ngecamp di Pasar Bubrah. Sampailah mereka itu di Pasar Bubrah sekitar jam-jam 6 sore, mau maghrib gitulah gitu. Nah sesampainya nih mereka di Pasar Bubrah, mereka ini pengen bangun tenda. Jadi kondisi tanah di Pasar Bubrah ini agak kelas Wak. Nah akhirnya jadi mereka tuh bagi jadi 2 tim gitu kan, si Akrom sama si Madun. Nah Madun ini tuh nama samaran juga karena si kawan ini jago main futsal gitu. Nah jadi mereka tuh pergilah agak ke pinggiran dari Pasar Bubrah ini. Jadi di pinggir itu di tahun itu udah di apa namanya, digundulin lah gitu ceritanya. Jadi si Akrom ini nyari tuh agak ke bawah sedikit, turun ke bawah sedikit. Nah jadi si Madun tuh jaga di atas. Pas si Madun jaga atas tuh tiba-tiba ada kabut lumayan tebal. Nah ada kabut lumayan tebal. Karena takut kenapa-napa si Akrom bawa, Madun teriak gitu kan, Krom, kau di mana kata gitu kan. Aku masih di sini gitu, cepet naik ke atas gitu kan, kabut udah tebel gitu. Oh oke, ntar lagi naik ke atas. Nah terus si Akrom nih buru-buru lah ngambil ranting-ranting, terus dia naik lah ke atas. Dia tanya, kenapa gitu, kok buru-buru itu kabut tebel kali gitu kan. Nah jadi di samping sela-sela kabut itu, di tepiannya Pasar Bubrah itu ada satu pos yang kecil gitulah.
Jadi di depannya pos itu ada kayak teras gitu, Ya. dipagerin. Nah di pos ini tuh bisa dibilang kayak pos pengintainya inilah untuk di Merapi lah gitu, mengecek erupsi. Jadi di situ ada CCTV juga. Nah di pos ini ada satu kejanggalan, Wak. Jadi di depan pos ini mereka ngelihat ada kayak 5 orang atau 6 orang itu tiduran berjajar pakai sleeping bag. Nah, yang nggak masuk akal di mereka, kenapa mereka tidur di luar? Kenapa nggak di dalam pos? Oke. Kalaupun nggak muat di dalam pos, kenapa nggak ada yang di teras saja gitu ya? Ini masalahnya betul-betul berjejer, Pak. Tiduran di depan pos itu. Nah, mereka pikir positif lagi nih, gitu kan? Oh, mungkin ini orang memang yang jaga gitu kan? Terus milih tidur di luar, mungkin di dalam. Itu kondisinya malam. Enggak, ini malam sih, habis mau maghrib itulah. Oh, nah, sampai kalah. Ya, senja-senja gitulah. Nah, akhirnya mereka balik ke tempatnya tadi, udah ngumpul nih. Akhirnya mereka cerita, ngomong tuh kan, tetap aja nih mereka masih mikir yang positif-positif aja gitu kan. Nah, setelah selesai itu, jadi di pasar bubrah ini banyak kali koin. Nah, jadi mereka nih belum tahu ceritanya kenapa di situ banyak koin gitu kan. Yeah. Karena gak dikasih tahu juga sama orang yang di base camp gitu kan. Nah, akhirnya inilah mereka. Tapi mereka nggak ngambil barang di situ ya. Nah, karena memang kita nggak boleh ngambil barang-barang yang ada di gunung gitu ya. Terus sampainya di situ dia cerita nih. Tadi si Madun sama si Akrom ini nampak ada sekitar 5 atau 6 orang baring pakai sleeping bag di depan pos itu gitu kan. Mereka mikir pos itu juga gitu kan, kawan-kawan yang lain. Nah akhirnya dibuatlah tenda itu, dibuat timbun. Jadi tenda mereka ini ada pada depan tendanya. Nah jadi yang di pasar bubrah ini ngecamp cuma mereka dua tenda itu aja antar 5 orang gitu. Nah selesainya mereka masak gitu kan, makan malam segala macam, udah mereka mulai tidur. Nah ceritanya pas lagi masak-masak ini adalah satu pendaki juga dari Jakarta yang kurang lebih 5 orang juga itu ngecamp juga di pasar bubrah. Ceritanya mereka juga mau sampai cepat gitu kan. Nah akhirnya tidurlah orang ini sekitar jam-jam 10 malam. Tiba-tiba jam 1 malam ini Akrom kebangun, Wak. Kebangun gara-gara apa? Suara gamelan. Ting 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 sama suara angklung. Nah, jadi rupanya si Akrom ini nggak sendirian yang dengar, kawan-kawan yang lain pun dengar, Wah. Nah, kawan-kawan yang lain pun dengar. Terus mereka ini cuma milih tidur aja gitu. Jadi kebangunlah. Jadi mereka ini di dalam 2 tenda ini si Akrom ini bertiga sama si Madun sama si Dion sama kawannya yang ini lagi. Nah, si Dion ini kebangun, Wah. bangun lah gitu. Padahal mereka tuh semua dengar, mereka tuh gak ada yang tidur rupanya, gara-gara suara gemelan itu. Ternyata dari awal mereka mau tidur, yang lain ini kecuali si Akrom ini udah mulai tidur. Si Akrom kebangun gara-gara gemelan, yang lain gak bisa tidur gara-gara gemelan itu bunyi. Nah akhirnya si Dion ini bangun lah, mau ngambil air. Jadi posisinya tenda mereka ini kan hadap-hadapan itu, ini terbuka, Wak, pintunya itu terbuka. Nah, terbuka. Jadi adalah teko airnya mereka gitu. Jadi si Dion ini mau minum dan jadi dia mau ngambil teko gitu kan, mau ngambil kayak gini. Jadi pas lagi dia ngambil kayak gini, Wak, dari luar tenda itu ada tangan yang muncul menggapai tangannya si Dion. Sontak dia teriak dong gitu kan, dia teriak gitu kan. Nah akhirnya orangnya bangun, yang lain tuh keluar semua gitu kan, yang dari sebelah kenapa gitu kan. Si Dion udah gemetaran gitu ya, kaget gitu kan gitu. Ternyata si Akrom ngeliat juga kondisinya tadi itu. Jadi kata si Akrom memang ada tangan yang masuk ngegapai si Dion ini. Nah terus dari ceritanya si Dion, nah, gitu. Ini kita kilas balik ya, sebelum tidur tadi, pas sebelum tidur. Jadi pas lagi orang ini udah nampaknya tidur semua, si Dion ini belum tidur, Pak. Gara-gara dia tidur itu ngadep ke tenda belakangnya gitu. Nah, jadi mereka samping-sampingan, Dion, Madun, si Akrom, baru ini pintunya gitu. Nah, si Dion ini ngadep ke tenda belakang gitu kan. Jadi dari tenda belakang itu ada yang garuk-garuk, Pak. Ada yang garuk.
Jadi si John ini udah ketakutan dari awal gitu digangguin. Mungkin kata orang ini tuh gara-gara dia sompral dari bawah. Jadi dia digangguin gitu kan. Nah, di sela-sela yang digangguin itu dia juga dengar gamelan itu rupanya. Nah, jadi mereka tuh akhirnya kayak nenangin si John ini lah, sampai nemanin si John ini benar-benar tidur. Nah, akhirnya si John ini tidur wah sekitar jam 1 malam itu. Nah, jadi mereka yang lain pun ngirauin lah suara gamelan itu. Nah, akhirnya mereka tidur lah gitu. Nah, dari cerita yang beredar wah, ketika gamelan itu berbunyi, kita harus lempar koin Oh, berapapun itu. itu pantangannya. Ya, itu kayak kuncinya gitu lah. Kayak Oh. kalau kita dengar suara gamelan itu Memang diharuskan diharuskan lempar koin gitu. Terus dengar cerita yang beredar juga, kalau gamelan itu berbunyi, tanda pasar setan atau pasar gaib itu lagi beraktivitas. Nah, dari jadi saya sekitar jam 4 subuh mereka tuh bangun gitu kan, karena mereka mau submit nih ke puncak gitu kan. Nah, di sela-sela itu mereka tuh bikin kopi, bikin mie gitu kan. Jadi mereka duduk tuh di luar tenda gitu kan, sedang santai-santai duduk, tiba-tiba nih mereka nyium bau sate. Sate. Nah, kita kan tahu sendiri nih, apalagi orang-orang yang sering makan sate kan, kalau orang lagi bakar sate pasti baunya tuh semerbak kali gitu kan. Nah, jadi mereka nyium bau itu wah. Sedangkan mereka ini nggak ada bakar apa-apa, cuma sekedar bikin mie sama bikin kopi gitu kan. Akhirnya mereka tuh nyari nih sumber baunya di mana. Sumber baunya itu ternyata ada di tengah-tengah lapangan. Nah, jadi pas subuh-subuh ini mereka nengok di nggak jauh dari tendanya orang Jakarta. Nah, itu ada satu gerobak, memang kayak penjual sate wah. Terus kayak rame yang ngelilingin. Nah, yang mereka bikin heran, ini jam 4 subuh, orang belum ada yang submit, kok ada yang jual sate ya. Sedangkan pas mereka datang pas sore-sore tadi tuh mau manggil itu tuh ada. Dan ini nyaksiin mereka renggang, ini 5 orang ini. Nah, mereka karena takut itu tadi, akhirnya mereka balik lagi nih ke tenda mereka. Nah, mereka hirauin aja lah gitu, tetap berpositif gitu. Nah, setelah itu habis makan-makan segala macam, mereka mutusin buat submit. Karena orang udah nampak nih submit dari yang dari antara pos 2 tadi di bawahnya pasar Gubra, itu udah mulai submit nih orang. Akhirnya mereka ikut lah submit. Submit lah mereka sampai di atas itu sekitar jam 6. Jadi itu udah cuacanya udah terang. Akhirnya ya foto-foto lah kayak biasa ya. Itu nggak ada kejadian apa-apa juga. Mereka foto-foto gitu kan, sekitar jam-jam 7 atau jam 8 mereka turun ke bawah. Nyampe lah di tenda itu sekitar jam-jam 9-an lewat gitulah. 9 lewat. Nah, akhirnya mereka beres-beres. Nah, jadi pas lagi beres-beres nih mereka kan udah selesai nih, udah pakai carrier, udah mau pulang. Jadi si Dion ini kan udah mulai sembuh nih gitu. Nah, jadi pas mau turun dari ini posisi udah kayak udah sepi lah di pasar Ubra itu, orang udah ngadain summit, terus yang turun pun udah sedikit gitu kan. Pas mereka mau turun ke bawah, si Dion ini super ngadep belakang wah. Pas dia ngadep ke belakang, ini siang-siang ya, ini jam sekitarnya jam 9, dia tuh ngelihat ada satu sosok perempuan yang pakai carrier juga segala macam, cuman kayak pucet terus dadain dia. Nah, tuh. Jadi akhirnya mereka turun lah. Alhamdulillahnya di perjalanan turun mereka nggak kejadian apa-apa lagi. Cuman si Dion ini sempat ngomong kalau dia itu didadain sama sosok perempuan itu. Nah, turun lah mereka. Dah, masih gitu aja ceritanya. Oke, cukup menarik ya kisah dari para pendaki-pendaki maupun apa namanya itu ya, kita dimanapun kita berada tetap apa namanya itu mematuhi segala pantangan yang telah penduduk-penduduk sekitar terapkan. Ya, sama peraturan-peraturan juga ya. Termasuk kalian yang mau mendaki itu jangan sompral gitu. Jaga adab. Mungkin teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kisah singkat dari kami ini. Nantikan terus video-video terbaru kami hanya di channel Tizam. Ya, sorry. Thank you. Stay tuned.